bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Laster Sinaga. Saya sebagai guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP RK Bintang Timur Rantau Prapat, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Rantau Utara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan di STP Katolik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Jumat 18 Oktober 2024, akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP RK Bintang Timur Rantau Prapat. Dalam praktek pembelajaran ini, saya menggunakan model problem based learning di semester ganjil kelas 7 dengan materi kemampuanku terbatas. Selamat menyaksikan video saya. Tuhan memberkati. Kepala, Bapak Guru kita, hormat, gerak. Kepada teman-teman sekalian dipersilakan untuk duduk. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ketua yang telah memandu kita hari ini untuk memulai pembelajaran. Anak sekalian, selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih. Saya melihat anak-anak kami ceria, semangat, bahagia. Semoga pembelajaran kita hari ini seperti perhatiannya dirimu semua dapat kita lakukan dengan baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, Bapak ingin mengabsen dulu. Kenji, Saya hadir, Pak. Putra, Saya hadir, Pak. Mariani, Saya hadir, Pak. Selin, Saya hadir, Pak. Cecilia, Saya hadir, Pak. Angel Manalu. Saya hadir, Pak. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Jadi kita yang hadir di sini berjumlah 32 orang, pas ya? 32 orang. Baik, siapa yang bersedia memimpin kita mengawali kegiatan ini? Ya, silakan Putra maju. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi bagi Yesus dan Bunda Maria. Terima kasih atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami ingin memulai aktivitas pembelajaran kami. Berkatilah aktivitas kami ini dari awal hingga akhir. Demi Tuhan kami dan Tuhan Yesus terjadi. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Putra. Dipersilahkan kembali duduk. Selanjutnya siapa yang bersedia memimpin core value kita? Silakan Mariani. Teman-teman dipersilakan. Siapa kita? SMP RK Bintang Timur Rantau Prapat. Korpelu. Beriman, peduli, kolaborasi, visioner, simplisitas. Terima kasih. Ya, dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih anak didik kami Mariani telah memimpin program kita. Selanjutnya sebagai warga negara yang baik, kita harus cinta pada Indonesia. Maka sekali lagi, walaupun sudah berdiri beberapa kali, kita berdiri lagi untuk menyanyikan lagu nasional. Ya. Kita nyanyikan bersama. Tetapi sebelumnya Bapak ingin bertanya, adakah di antara dari informasi dulunya materi kita pada minggu yang lalu? Ya, silakan Angel. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu.
kemampuan. Di antara kalian ada yang masih melihat atau mengingat kemampuan itu apa saja kira-kira? Ada yang tahu? Bebas, siapapun boleh mengungkapkan apa saja contoh-contoh kemampuan ini. Kalau dikatakan aku memiliki kemampuan, apa saja kira-kira? Kemampuan itu tidak terbagi seperti tidak hanya kemampuan dalam berbicara, kemampuan dalam berhitung, dan kemampuan dalam melihat berpikir. Ya, itu ya. Putra saudara borong semua ya, kemampuan berbicara, kemampuan berhitung, dan juga kemampuan. Baik, dan hari ini tidak ini lagi kita ulang, tapi kita akan masuk ke materi selanjutnya yang tentang kemampuan terbatas ya. Kemampuan terbatas. Ya, sudah pernah mendengar kata-kata ini? Sudah pernah apa terbatas? Sudah pernah mendengar kata terbatas? Ada yang tahu apa contoh-contoh terbatas itu? Terbatas berarti tidak dapat dilakukan ya. Begitu ya, tidak dapat dilakukan, terbatas. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin sampaikan tujuan pembelajaran kemampuan terbatas. Si Kenji, boleh bisa dibaca yang di slide? Silakan. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu mengidentifikasi keterbatasan dirinya dengan kritis dan memahami cara menyikapi serta mengatasi secara bertanggung jawab, sebagaimana diteladankan oleh orang lain dengan dilandasi pesan kitab suci, sehingga memiliki sikap percaya diri dan menghargai kelemahan sesama. Ya, terima kasih Kenji. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita mempelajari kemampuan terbatas, tujuannya supaya apa? Supaya peserta didik mampu mengidentifikasi. Kata lain dari mengidentifikasi, mengenali keterbatasan diri kita masing-masing. Setelah kita kenali, nanti kita bisa bersikap apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi keterbatasan kita. Jadi ini tujuan pembelajaran kita ya. Kemudian dalam tujuan pembelajaran ini ada beberapa kriteria ketuntasan tujuan. Jadi ada kriteria yang harus kita gapai dalam pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan berbagai keterbatasan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan keterbatasan yang dimiliki Dik Ujiki melalui diskusi kelompok. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sikap positif dan negatif dalam menghadapi keterbatasan diri dengan sesama dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan sikap para murid Yesus dalam menghadapi keterbatasan diri dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 dengan kritis. Yang kelima, peserta didik mengemukakan sikap murid Yesus dalam menghadapi keterbatasan dalam kitab Markus 4 35 41 melalui diskusi kelompok. Yang keenam, peserta didik mampu memperjelas sikap menghadapi keterbatasan melalui teladan yang disampaikan oleh Yesus dalam kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41 dengan kritis. Dan kriteria yang terakhir adalah peserta didik mampu membuat moto yang mencerminkan sikap positif terhadap keterbatasan ini. Inilah kriteria yang akan kita gapai, dan Bapak harapkan seluruh anak kami yang 32 dengan 7 kriteria ini kita mampu menuntaskan pembelajaran tentang kemampuan terbatas. Baik anak didik kami, ada sebuah pertanyaan pemantik untuk merangsang anak didik kami bagaimana mengikuti pembelajaran ini. Bisa dilihat gambar ini? Semua bisa melihat? Ini adalah orang cacat. Jadi Bapak ingin mencoba melihat ini. Bagaimana orang cacat mengembangkan kemampuannya? Bagaimana orang cacat mengembangkan kemampuannya? Ini pertanyaan pemantik kita dalam pembelajaran nanti. Ternyata orang cacat juga bisa mengembangkan kemampuannya. Kemudian, dengan pembelajaran ini Bapak harapkan sebenarnya bahwa peserta didik akan diajarkan tentang makna keterbatasan, sikap percaya diri atas keterbatasan kemampuannya, dan menghargai kelemahan sesama dalam hidup sehari-hari. Peserta didik dapat menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi keterbatasan kemampuan dirinya. Dengan memberikan pendidikan mengenai keterbatasan peserta didik, kita dapat mempengaruhi pemikiran secara positif dengan mengajarkan sikap-sikap yang benar dalam menghadapi keterbatasan dan menyadarkan bahwa semua itu berasal dari Allah.
Baik anak didik kami, kita tadi telah memulai kegiatan pembuka dan saat ini kita akan memasuki kegiatan inti pembelajaran. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada anak didik kami. Anak didik kami ada tahu apa itu masalah? Tahu ya? Pernah melihat atau mendengar masalah kan? Di sekitarnya ada banyak masalah kan? Baik, adakah di antara anak didik kami yang bisa menunjukkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita dan keterbatasan? Dipersilahkan, siapa yang mau berbicara masalah-masalah yang ada di sekitar kita tentang keterbatasan? Ada? Kenji mau menyampaikan sesuatu? Pak, Ya, silakan. saya pernah bertemu dengan orang gila, Pak. Orang gila, ya keterbatasannya mental berat, ya tidak bisa lagi pikirannya dengan jernih untuk melakukan itu satu keterbatasan. Ada lagi? Si Patio? Ada yang Patio tahu tentang keterbatasan? Ya, silakan buat suaranya ya. Apa Pak? Orang cacat. Cacat apa kira-kira contohnya? Misalnya dia seperti apa? Dari lahir dia tangannya udah basuh Pak. Tangannya tidak bisa lagi difungsikan, mungkin ya begitulah adanya ya, sudah lahir tidak ada tangan, jadi bisa kita pikirkan mungkin dia tidak sempurna kita lagi melakukan gerakan tangannya tidak seperti gerakan tangan manusia ya. Sebelah sini ada siapa? Iya, Putra. Saya mencoba memahami layanan Buta. Bagaimana dengan orang buta? dia tidak bisa menggunakan matanya sehingga dia bekerja dengan cara meminta. Iya, orang buta keterbatasan ya. Kita itu kalau tak bisa melihat, coba anak didik kami pejamkan mata sebentar. Coba dalam keadaan seperti itu berjalan, pikirkan ya. Dan dipejamkan matanya, buka matanya. Kalau seperti itu kalian berjalan dalam keadaan pejam mata, bisa nggak sampai ke tempat tujuan dengan senang? Tidak ya. Itu adalah satu keterbatasan. Di tengah. Jadi sudah banyak ya, tapi tidak apa-apa supaya semakin kaya kita tentang keterbatasan. Ada yang tahu? Silakan. Sinulingga, Indri ya, Indri nama menakan. Silakan. Orang bisu. Kira-kira bagaimana orang bisu ini? Dia pintar dalam berbagai hal, Pak. Contohnya, Pintar dalam berbagai hal, tetapi tidak bisa berbicara. Ya, dengan mulut dia tidak bisa lagi berbicara seperti manusia. Baik, itulah beberapa keterbatasan yang ada di sekitar kita dan saya kira masih banyak. Ya, kalau kita sebutkan satu persatu nanti waktu tidak selesai lagi. Ya, tidak selesai masalahnya. Baik, Bapak ingin menunjukkan di sini sebuah masalah. Ya, beberapa masalah. Pertama, badanku pendek. Yang kedua, badanku gemuk. Yang ketiga, kulitku gelap. Yang keempat, sama-sama. wajahku memenari, Kelima, aku malu, keenam, aku memiliki cacat tubuh, ketujuh, aku sangat pendiam, kedelapan, aku sulit konsentrasi dalam belajar, kesembilan, aku tidak bisa memimpin kelompok, kesepuluh. aku tidak pandai belajar filsafat. Iya, anak-anak kami tadi sudah mengungkapkan banyak masalah yang umum ya, yang memang bisa kita. Tapi ini tuh mungkin ya. Nanti kita bisa beri alasan apakah ini salah satu masalah atau tidak. Kita lihat petunjuknya yang di atas. Si Glenn, siapa? Si Gerard. Silakan baca petunjuk yang di atas berdua. Perhatikan. Perhatikan kata-kata yang menggambarkan kondisi tertentu. Apakah menurut kalian kondisi yang disebutkan dalam daftar ini termasuk keterbatasan seseorang untuk menjadi orang sukses atau bukan? Kalau dianggap keterbatasan, berilah tanda sepihak pada golongan setuju. Bila dianggap bukan keterbatasan, berilah tanda sepihak pada golongan tidak setuju. Lalu berikan alasan. Jelas petunjuknya. Bapak akan kasih waktu sejenak secara pribadi. Bapak akan bagikan LKPD yang pertama. Nah ya, bagi LKPD-nya boleh dilihat. Ini dikerjakan pribadi. Baik anak-anak kami sekalian, saya harap waktu sudah habis ya untuk mengerjakan kerja pribadinya tentang masalah-masalah yang ada di depan.
Bapak minta siapa? Jocelyn pertama sekali mengungkapkan hasil pekerjaannya. Ya. Boleh maju ke depan, silakan Jocelyn. Ya. Ya. Silakan Nak, Jocelyn sampaikan ke teman-temannya. Menurut saya, kondisi ketika badan saya pendek itu bukanlah hal untuk menjadi hambatan untuk kita sukses, karena banyak juga beberapa hal-hal lain atau jalan-jalan lain yang sebenarnya tidak memandang tinggi badan, seperti wira swasta, bekerja usaha pribadi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Jocelyn. Jadi Jocelyn katakan tadi badanku pendek itu bukan keterbatasan Pak untuk mencapai sukses. Menurut saya tidak setuju, maka dia centang dia setuju di sini ya. Terima kasih Jocelyn. Silakan Angel, silakan maju. Boleh memilih nomor mana di antara 10 ini. Ya, silakan beri pendapatnya masing-masing. Aku memiliki cacat tubuh. Menurut saya, aku memiliki cacat tubuh ini memang adalah sebuah keterbatasan, Pak. Namun jika ditanya keterbatasan yang menghambat untuk seseorang sukses, saya rasa cacat tubuh bukanlah penghalang untuk sukses. Karena kalaupun kita cacat, namun kita ada niat untuk sukses, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi orang tersebut. Iya, terima kasih. Kita untuk dia. Nomor 6 ya. Menurut Angel, aku memiliki cacat tubuh tidak menghalang untuk menjadi sukses. Ya, bisa menjadi sukses. Cindy, silakan maju Nak. Cindy, sampaikan hasil pekerjaannya. Boleh yang lain lagi ya, jangan sama semua ya. Silakan. Saya tidak setuju dengan semua pernyataan tersebut, Pak. Iya, sedia semua. Dikarenakan setiap orang memiliki keunikan dan karakternya masing-masing, dan banyak cara mereka untuk mencapai kesuksesannya. Baik, terima kasih kepada Cindy. Cindy mengatakan saya tidak setuju sepuluh kata-kata itu menjadi suatu keterbatasan yang membuat orang tidak sukses. Tidak setuju. Terima kasih ya. Lanjut, Glenn. Ya, sekian ya perwakilan terakhir ya dari teman-teman yang lain untuk mengungkapkan tentang masalah ini. Silakan Glenn. Saya Pak, kalau kebetulan tertentu seseorang sukses, saya tidak setuju karena keterbatasan bukan suatu halangan untuk mencapai sukses. Ingat, kalau ingin kita sukses, maka rajin jangan malas-malas. Iya, tepuk tangan dulu. Yang mana Nak? Yang nomor berapa dipilih Glenn? Yang lain dia tadi apa dikatakan Glenn? Nomor berapa dipilih? 3. Ternyata kulit gelap itu tidak menghalang untuk menjadi sukses. Dengan kata lain, tidak menjadi keterbatasan. Pemain bola banyak yang kulit hitam sukses. Bajunya banyak ya. Itu. Jadi, baik. Terima kasih telah menganalisa masalah-masalah ini. Baik anak didik sekalian, kita lanjut kegiatan kita pada kegiatan pembelajaran. Anak-anak tadi sudah kita dalam kelompok. Saya harap satu kelompok terdiri dari 4 orang ya, mungkin ada yang 3 ya, tidak apa-apa. Satu kelompok dan ini kita terdiri dari berapa kelompok? 8 kelompok. Baik, terima kasih ya. Baik anak didik kami, kita lihat sebuah masalah yang ada pada video ini ya. Lalu kami mengamati dulu masalah yang ada pada video. Bagaimana ya? Oke, baik anak didik kami sekalian, terima kasih telah menonton video. Tadi Bapak sudah bagi di Google Formulir untuk tempat menuliskan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan. Bagi yang memiliki handphone boleh ya digunakan di Google Formulir, dikerjakan di situ. Tapi jawab bukan jawaban pribadi lagi, tetapi sudah jawaban ya. Silakan kerjakan dalam kelompok. Bagi yang tidak
bisa digunakan handphonenya, silakan di kertas, ya, satu kertas dalam satu kelompok. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Bagaimana kesanmu setelah melihat video ini? Yang kedua, adakah kekuatan dan keterbatasan dalam diri piknik Ciki? Yang ketiga, rumuskanlah hal-hal yang bisa diteladani dari ini. Yang keempat, tulislah sikap yang sering muncul saat kita mengalami keterbatasan. Apa kira-kira? Kalau saya tidak mampu ini, kira-kira sikap saya bagaimana? Yang kelima, apa upaya yang dilakukan untuk menghadapi keterbatasan? Jika kita atau memiliki keterbatasan, apa yang harus kita lakukan? Kita biarkan kamu. Ya, hasil pengerjaannya nanti dibuat di Google Formulir ya, yang sudah Bapak kirimkan. Soalnya yang Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. untuk diskusi telah selesai. Sebelum kita lanjut ke tahap berikut, Bapak melihat anak kami begitu serius sekali. Kita ice breaking dulu. Siapa yang bersedia memimpin ice breaking? Saya Pak. Silakan. Teman-teman, kali ini kita akan melakukan activity yang bernama BIT. BIT Pak. BIT. Ya. Baik anak-anak kami sekalian serta didik, tadi kita telah melihat video dan sudah juga melakukan diskusi, dan tadi saya melihat sudah semua mengirimkan hasil pekerjaannya di Google Formulir. Ya, Bapak ingin mencoba. Siapa yang bersedia untuk mencoba menjawab pertanyaan nomor 1? Maju ke depan. Nomor 2, langsung aja maju nomor 2. Nomor 3, kelompok mana? Ya, silakan kelompok selanjutnya. Nomor 4, nomor 5. Ya, berurut ya berdirinya. Ya. Nomor 1, pertanyaan nomor 1, silakan sebelah sini. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke. Baik, untuk anak kami yang lain yang dulu. Kita dengarkan ya dulu presentasi dari kelompok dari teman-teman. Dipersilahkan. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pesan yang kami dapatkan setelah menonton video tersebut yaitu bahwa keterbatasan tidak jadi penghalang untuk kesuksesan. Seperti Nick Fujitsu yang memiliki kekurangan tetapi dia tidak menyerah dan mengandalkan diri dalam diri, sehingga dia bisa menjadi motivasi bagi orang. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk lanjut untuk pertanyaan nomor 2, kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari slide ini. Adakah kekuatan dan keterbatasan dalam diri Fujitsu? Ya, ada. Kekuatan tersebut, dia dapat memiliki kebersamaan, dia memiliki bakat dalam berenang, dia juga memberi motivasi bagi orang-orang. Dan keterbatasannya adalah dia cacat, tidak memiliki tangan serta kedua kaki. Terima kasih.
Tepuk tangan untuk yang melihat kekuatan dan keterbatasan dari Ujiki. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 dari kelompok 5. Silakan. Kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu hal-hal apa saja yang bisa diteladani dari Ibu Cici, yaitu ada kesabarannya, kegigihannya dalam berjuang, juga sikapnya yang pantang menyerah dan menerima keadaannya dengan baik. Tepuk tangan untuk kelompok 5 yang mencoba melihat hal-hal yang bisa diteladani dari Ujiki. Selanjutnya pertanyaan yang keempat dari kelompok 6. Saya dari perwakilan kelompok 6 akan menjawab soal nomor 4. Sikap yang sering muncul pada saat mengalami keterbatasan ialah kita lebih tidak percaya diri dan memutuskan untuk lebih menutup diri karena keterbatasan. Terima kasih kelompok 6. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 5. Upaya yang dapat kami lakukan, berusaha menerima atau menghargai keterbatasan kami sendiri dengan melakukan berbagai cara seperti melakukan hal-hal positif serta tidak membandingkan diri dengan orang lain. Terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih kepada anak kami yang telah mencoba menjawab beberapa pertanyaan tentang Ujiki. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Jadi semua kita telah melakukan pembelajaran hari ini tentang kemampuan terbatas. Yang pertama tadi anak didik kami sudah melihat beberapa keterbatasan dalam masyarakat. Yang kedua anak didik kami sudah melihat keterbatasan fisik yang dialami oleh Ujiki. Yang ketiga kita melihat keterbatasan yang dialami oleh murid Yesus. Dan hari ini kita akan mencoba menyimpulkan perangkukan pembelajaran kita. Bapak ingin bersama kalian semua kita lanjutkan materi kita hari ini. Pertanyaan Bapak yang pertama, yang bisa angkat tangan ya, kelompok boleh angkat tangan. Dari materi hari ini, kira-kira apa saja keterbatasan yang dimiliki oleh manusia? Ya, kelompok 2. Keterbatasan yang dimiliki manusia itu Pertanyaan. ada 4. Keterbatasan fisik seperti cacat, keterbatasan kemampuan intelektual seperti berpikir lambat, keterbatasan psikologis, sifat atau karakter seperti pemalu, dan yang terakhir adalah keterbatasan ekonomi seperti tidak mempunyai biaya atau uang. Iya, terima kasih kepada kelompok 2 bahwa manusia memiliki keterbatasan fisik, ada juga psikologis, ada juga ekonomi. Fisik berarti cacat ya pada fisiknya. Boleh dia tidak bisa melihat, boleh tidak berjalan atau yang lain. Kemudian keterbatasan psikologi, yakni pemalu. Ada di sini pemalu? Nah, ada ya, di sana kata kelompok pemalu. Kemudian bersikap tertutup, ada di kelas ini keterbatasannya tertutup? Baik, terima kasih. Yang berikut, selalu ingin menang sendiri. Ada? Seperti egois ya. Oke, dan yang berikut, keterbatasan ekonomi, tidak memiliki uang dan biaya yang cukup. Kemudian pertanyaan kedua dari materi kita hari ini, sikap yang sering muncul pada saat mengalami keterbatasan. Apa kira-kira yang sering muncul ketika ada suatu ketidakmampuan kita? Apa yang selalu muncul dari anak didik kami semua?
yang dia lakukan. Kelompok yang lain dulu, kelompok 2 sudah tadi ya. Kelompok 4 silakan. Sikap yang muncul. Silakan yang cerita. Sikap yang muncul ketika mengalami keterbatasan di situ ya, silakan. Sikap yang muncul pada saat mengalami keterbatasan ialah seperti frustrasi, kecewa, bersikap masa bodoh, tutup atau minder. Ya betul ya, kadang minder kita kan. Dia bisa, tidak bisa. Atau mungkin bersikap masa bodoh atau jadi hati. Dia itu. Ini adalah sikap-sikap yang sering muncul ketika ada keterbatasan. Yang berikut, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat mengatasi keterbatasan? Masing-masing boleh ya menyebutkan satu ya. Kita mulai dari kelompok 8 ya. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi keterbatasan? Silakan. Upaya yang dapat kita lakukan dalam mengatasi keterbatasan bisa dengan mengenal diri sebagai pribadi dengan merasa bangga dan dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Terima kasih, yakni menerima diri. Silakan dulu ya. Kita harus menerima diri itu ya. Lanjut kelompok 7. Apalagi yang harus kita lakukan untuk menghadapi keterbatasan? Iya, kita harus yakin juga bukan hanya kita mengalami seperti ini, orang lain pun mengalaminya. Kelompok 5, silakan. Yang berikut, apalagi kira-kira yang harus kita lakukan? Dan berikutnya, tidak menjadikan kekurangan sebagai alasan untuk tidak mau berkembang. Iya, tak boleh ya. Kekurangan itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak boleh berkembang. Tidak, itu pesimis. Tak boleh. Kelompok 6, apalagi yang bisa dilakukan? Ya, siapa? Silakan. Mencoba belajar, berlatih, dan bertanya pada orang yang lebih mengalami dan bijaksana. Iya, mencoba belajar, berlatih ya, tekun-tekun, dan kepada yang berpengalaman dan yang sudah bijaksana. Ada lagi, satu lagi, kelompok 1, silakan. Apa yang bisa dilakukan? Menyemangati diri bahwa ada orang yang sadar pun dapat meraih sukses hidupnya serta mampu mengukir namanya di deretan orang sukses dunia. Iya, terima kasih. Jadi itu yang sudah bisa kita lakukan untuk menghadapi keterbatasan. Kita tidak berpasrah, senantiasa menerima diri. Kekurangan bukan menjadi penghambat, tetapi kita selalu rajin berlatih, melihat pengalaman yang sudah berpengalaman dan semakin bijaksana. Ya, inilah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik anak didik kami, di akhir pembelajaran Bapak ingin memberikan asesmen semacam untuk kalian. Ini dilakukan secara pribadi. Nanti setelah dikerjakan dikumpulkan lagi kertasnya ke Bapak. Ya, kita akan melakukan asesmen atas pembelajaran kita hari ini. Apakah kriteria ketuntasan tadi tercapai atau tidak? Jadi kami sekalian, ini asesmennya. Ya, yang sudah Bapak bagi kerjakan ya, langsung dikerjakan. Soalnya ada 15 ya, ujian ganda. Silakan dicetak jawaban yang benar pada kertas yang Bapak bagi. Ya, waktu mengerjakan 15 menit. Tidak boleh menyontek enak ya. Tolong dikerjakan secara pribadi. Dijawab dengan cara benar menurut kalian ya. Silakan, masih ada beberapa menit lagi. Nanti satu orang dari setiap kelompok mengumpulkan hasil pekerjaannya.
berdasarkan pembelajaran kita hari ini, kira-kira anak didik kami kita mau hendak melihat diri masing-masing. Coba dilihat diri masing-masing ya. Apakah anak didik kami memiliki keterbatasan masing-masing? Ya atau tidak? Ya, Pak. Kenapa ragu menjawab saya? Apakah anak didik kami memiliki keterbatasan? Ya. Semua kita memiliki keterbatasan kan? Apakah anak didik kami tinggal dalam keterbatasan saja? Tidak ya. Dari sekarang kalau anak didik kami memiliki keterbatasan salah satunya adalah misalnya kemampuan untuk menyelesaikan masalah agak sedikit lambat. Apakah dibiarkan saja begitu? Kita harus senantiasa melatih diri untuk bangkit dari keterbatasan supaya dapat sukses. Begitu ya. Maka itu yang bisa kita refleksikan hari ini. Terima kasih. Semoga anak didik kami semakin mampu ke depan menunjukkan diri yang mampu mengatasi segala keterbatasan. Ketika menghadapi masalah, jangan pernah meninggalkan masalah, tapi hadapi terus, bantu latih selesaikan masalah itu dengan baik. Sebagai PR di rumah, nanti buatlah satu motto atau slogan tentang tekad bahwa saya tidak gampang menyerah. Dalam bentuk satu motto ya, satu kalimat boleh ya. Lalu mottomu itu mulai malam ini silakan langsung dibuat di akun TikTok. Memiliki akun TikTok? Angkat tangan yang sudah memiliki akun TikToknya. Oke, terima kasih. Jadi mottomu dikirimkan, dibuat di akun TikTok masing-masing ya. Satu minggu ini kita lihat nanti siapa yang paling banyak dilihat oleh netizen ya, para penonton atau para pelihat TikTok. Kemudian siapa yang memiliki WA? Semua memiliki WA, maka sloganmu itu atau mottomu itu buat juga di WA. Berarti hanya satu malam ya, menjadi statusmu. Nanti kita lihat siapa yang melihat banyak, besok kita cek ya. IG punya. Ternyata anak didik kami peminat media sosial. Sangat bagus, tepuk tangan dulu. Media sosial itu dimanfaatkan untuk pembelajaran. Seperti inilah caranya ya. Slogan, mottomu, penyemangatmu bisa dibuat di media sosial. Baik, kita tutup pertemuan kita. Semoga anak didik kami sehat selalu. Pertemuan kita minggu depan tentang aku pribadi, laki-laki dan perempuan. Semoga anak-anak kami menyiapkan diri ya untuk pelajaran kita pada minggu depan. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa Tribun dan Maha Kudus, syukur bagi Tuhan atas kenyataanmu kepada kami hingga pada pagi hari. Kini pun Bapa, kami sudah selesai mempelajari tentang keterbatasan. Kiranya Tuhan kami dapat mengetahui keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam diri kami, sehingga kami dapat mengatasinya. Hanya ini doa dan harapan anakmu demi pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih Tania. Silakan duduk kembali nak. Demikian pembelajaran kita. Terima kasih ya. Selamat siang. Siang, Pak.